Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkembang lagi tentang ke masalah atau kasus pemecatan Dokter Terawan. Sekarang Menteri Kesehatan yang baru memberikan tanggapan. Kita simak videonya. Dinamika seputar perdebatan atau pertentangan antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dokter Terawan. Kami memahami bahwa masing-masing organisasi profesi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing dan juga memiliki anggotanya masing-masing yang mereka perlu atur. Dan saya juga memahami bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah memberikan amanah yang besar kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai salah satu organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Oleh karena kita sangat memerlukan seluruh daya dan pikiran kita untuk bersama-sama mencari solusi agar pandemi ini bisa teratasi, saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan baik. Kita juga simak tanggapan dari Komisi 9 DPR RI. Kita simak video. Kira itu kan perspektifnya Pak Dasko ya, tentu kita hormati, kita hargai juga ya pandangannya beliau itu. Tetapi saya tidak mau masuk pada wilayah apakah sah atau tidak sah, karena itu adalah organisasi IDI sendiri yang memiliki anggaran dasar rumah tangganya. Jadi tetapi di luar itu saya kira dalam pandangan masyarakat awam, orang awam seperti saya katakan seperti itu melihat bahwa pemecatan permanen atas keanggotaan Dokter Terawan di Ikatan Dokter Indonesia ini sangat disayangkan, dan tentu ini sangat tidak tepat ya untuk orang seperti Pak Terawan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya belum melihat ada mekanisme yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Katakanlah misalnya ruang untuk pembelaan yang mestinya diberikan kepada Dokter Terawan, sehingga jika misalnya dakwaan-dakwaan yang disebutkan kepada Dokter Terawan itu mestinya kan dijawab langsung oleh Dokter Terawan. Atau mungkin saja sudah pernah ada jawaban dari Dokter Terawan tetapi mungkin dianggap tidak mumpuni atau tidak memuaskan, sehingga dengan demikian ini tetap berlarut ya persoalan ini. Kemudian yang kedua, saya melihat dakwaan yang disampaikan kepada Dokter Terawan itu khususnya ada dua aspek ya yang betul-betul menjadi sorotan. Pertama soal praktek DSA yang dianggap ini belum terbukti secara akademik. Nah, ini sebetulnya menurut saya ini masih bisa diperbincangkan lebih lanjut. Sebab apa? Sebab Dokter Terawan ini adalah dokter yang saya kira meniti karir dari bawah, mulai dari dokter umum, kemudian ya kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian S2 juga ambil spesialisasi di bidang kedokteran, S3 juga seperti itu. Dan saya kira pengalaman kerjanya juga sudah luar biasa dan sudah banyak orang mengakui kedinginan tangannya Pak Dokter Terawan ketika menangani beberapa pasiennya. Dan sudah banyak orang yang berterima kasih kepada Dokter Terawan atas kesembuhan yang mereka dapatkan. Nah, karena itu tentu ini menjadi satu hal yang dipertanyakan, pelanggaran etika apa yang dilakukan oleh Dokter Terawan sehingga beliau harus dipecat dari keanggotaan IDI. Nah, kemudian kalaupun misalnya dianggap Dokter Terawan ini salah di dalam melakukan praktek seperti itu, lalu tentu yang benar seperti apa? Atau kalau pertanyaan lebih tajam lagi, bisakah misalnya mereka membuktikan
bahwa Dr. Terawan itu betul-betul salah di dalam filsafat ilmu pengetahuan. Itu ada dua hal sebetulnya. Yang pertama metode justifikasi, yang kedua falsifikasi. Kalau Dr. Terawan itu tugasnya adalah menjustifikasi temuan-temuannya bahwa itu benar. Kalau falsifikasi mestinya Ikatan Dokter Indonesia itu mencari kesalahan-kesalahannya untuk membuktikan bahwa Dr. Terawan itu salah. Barulah nanti dikatakan dia salah seperti itu. Itu yang disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Pak Saleh Daulay. Kita juga simak juga pendapat dari mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Kita simak pernyataannya. Saya seorang dokter dan saya pernah menjadi PBID dan saya pernah menjadi Menkes. Dan saya melihat kabar ini sangat sedih, malu sekali. Ini persoalan antara dokter dengan dokter, tapi kemudian muncul sangat mengagetkan dan banyak mengecewakan masyarakat. Kenapa sih kok ID begitu? Banyak sekali yang lapor pada saya. Bu, apa sih ID itu? Mbok ID itu dibubarkan. Saya bilang kamu nggak tahu ID itu apa kok. Nah, masyarakat sangat reaktif sekarang ini dan pengen tahu ID itu apa sih, kok bisa memecat Dr. Terawan, dan mereka marah sekali begitu. Dan ini saya sangat malu sebagai dokter dan sebagai mantan PBID. Saya pernah menjadi mantan PBID ketika ketua ID-nya Pak Anfasa Muluk. Dan saya melihat ini sepertinya tidak wajar. Kalau ini MKEK itu adalah untuk mengurus tentang etika kedokteran. Misalkan ada dokter yang didiagnose atau yang dituduh malpraktek. Lah MKEK inilah yang bisa menentukan apakah dokter tersebut memang malpraktek apa tidak. Tapi sejauh ini saya tidak melihat malpraktek di Dr. Terawan. Kalau menurut kolegiumnya Dr. Terawan itu bahwa Dr. Terawan bersalah, seharusnya diselesaikan di dalam kolegiumnya. Dan kemudian diselesaikan di ID. Kalau mungkin saya tahu tentang di SA-nya, tapi pada pada kenyataannya pasien yang Dr. Terawan itu banyak sekali, puluhan ribu. Yang selamat, yang puluhan ribu, yang merasakan bahwa itu perbaikan. Nah itu di mana dia melanggar etiknya, nah itu mesti harus jelas. Dan di sini saya khawatir kalau pemecatan ini akan mempengaruhi diproduksinya vaksin Nusantara oleh Dr. Terawan. Padahal ini adalah karya anak bangsa dan sudah diakui di luar negeri, dan semuanya berdasarkan suatu fakta-fakta ilmiah yang jelas dan tegas. Nah kalau ini sampai mempengaruhi beredarnya vaksin Nusantara, aduh, ini rakyat sudah menanti-nanti. Rakyat akan banyak kecewa terhadap ID. Padahal sebetulnya ID itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. ID adalah pembina dokter. Memeluk, kalau dokter yang salah diajarin, kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya ID itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan gitu. Nah tetapi bukan untuk kemudian memecat seumur hidup. Bagaimana memecat seumur hidup itu? Oh sekolahnya aja lama, pasiennya saja juga banyak. Tuh apa nanti namanya dukun Terawan, nah kan nggak lucu. Nah saya khawatir kalau ada background atau hal-hal yang berkaitan dengan bisnis gitu. Karena vaksin Nusantara itu, munculnya vaksin Nusantara pasti akan mengganggu pedagang-pedagang vaksin konvensional. Dan itu sudah jelas karena vaksin Nusantara itu sangat berbeda dengan vaksin konvensional dan itu sangat banyak dimauin oleh orang-orang yang mengerti ilmunya. Nah saya heran kenapa vaksin Nusantara ini susah banget berkembang di Indonesia. Padahal ini kalau di Indonesia berkembang maka segera cepat sekali kemana-mana dan akan menguntungkan Indonesia. Dan ini saya takutnya persoalan pribadi atau persoalan profesi ditumpangi dengan kepentingan bisnis kelompok tertentu. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Jangan dihambatlah vaksin Nusantara. Gitu. Itu sobat Kupas tuh
Jadi akhirnya atas permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kemarin bahwa Menkes diminta untuk menjembatani atau memfasilitasi perdamaian atau musyawarah dengan antara Dokter Terawan dengan ID, akhirnya ditanggapi. Mungkin dari Komisi 9 akan memfasilitasi diskusi antara Dokter Terawan dengan ID nanti. Mengenai apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan tadi yang menyatakan bahwa ada 2 faktor utama isu besar yang membuat Dokter Terawan diputuskan dipecat secara permanen, yaitu yang pertama tentang praktek terapi DSA atau cuci otak pada penderita stroke, yang kedua yaitu tumbuh atau berkembangnya vaksin Nusantara, vaksin COVID-19 ya. Yang disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan tadi, jangan sampai pemecatan ini memang tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran atau berlanjutnya proses vaksin Nusantara ini, karena vaksin Nusantara ini produk dalam negeri atau produk anak negeri, sedangkan saat ini yang sudah beredar dan sudah dipasok oleh pengusaha-pengusaha vaksin impor dari luar negeri mungkin bakal terganggu bisnisnya. Nah, itu yang disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan tadi. Ini memang bisnis besar ya, atau memang sebenarnya hal besar ini yang menjadi pemicu utama kenapa Dokter Terawan akhirnya dipecat, supaya vaksin Nusantara ini terhenti. Nah, ini tentunya nanti akan menjadi suatu misteri besar gitu, karena tentu pengusaha-pengusaha vaksin impor ini adalah orang-orang besar juga, sedangkan yang menginginkan vaksin Nusantara ini juga mungkin pasti juga orang-orang besar juga. Ada konflik-konflik politik, konflik bisnis di dalamnya kemungkinan ya. Karena itulah memang tidak sesimpel itu. Mungkin yang memecat atau yang melakukan atau ID ini hanya sebagai trigger saja, atau pelaku-pelaku yang memecat ini atau badan yang memecat Dokter Terawan ini hanya sebagai trigger aja, sedangkan ada agenda yang lebih besar di belakangnya, yaitu untuk menghambat vaksin Nusantara ini. Kita semua tidak tahu ya. Tapi yang jelas, apabila vaksin Nusantara ini berlanjut dan beredar, tentunya bisnis besar akan mengganggu bisnis yang lain yang sudah ada, yaitu pengusaha pengimpor vaksin yang sudah melaksanakan impor terlebih dahulu, dan mungkin stoknya saat ini juga masih sangat banyak ya, jutaan dosis mungkin. Itu apa yang disampaikan Bu Fadila Supari tadi memang sangat masuk akal ya. Untuk itulah mungkin akan dicari win-win solution, atau nanti vaksinnya digabung dan sebagainya, kita tidak tahu lah. Itu menurut pendapat saya. Gimana menurut pendapat Sobat Kopastus? Silakan tulis komen, kritik, saran di bawah. Kita tunggu, kita pasti balas. Oke? Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.